Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak saudara merenungkan satu ayat di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-19. Ayat itu berkata, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu, kerajaannya berada di mana? Berada di surga. Itu didirikan oleh Tuhan Allah sendiri. Ditegakkan kokoh. Kerajaan surga tidak mungkin roboh. Kerajaan surga adalah sebuah tempat yang maha kudus karena Tuhan Allah adalah kudus. Tuhan Allah adalah maha kudus. Jadi bagaimana manusia bisa masuk ke dalam kerajaan surga yang kudus itu? Tentu saja manusia harus hidup kudus. Lalu bagaimana dengan manusia itu sendiri? Ingat, bagaimana Allah menciptakan manusia segambar dengan dia. Allah sangat mengasihi manusia. Pada saat manusia sebelum diciptakan, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk tempat hidup manusia. Alam semesta diciptakan. Matahari, bulan, bintang diciptakan. Bumi diciptakan dengan segala isinya. Dan setelah semuanya itu baik, Allah baru menciptakan manusia yang segambar dengan dia. Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Itulah sebuah ciptaan yang agung dari Sang Pencipta. Manusia diciptakan oleh Allah. Pada mulanya baik. Allah sangat berharap manusia taat dan setia padanya. Tetapi apa? Ketidaktaatan manusia atas perintah Tuhan, itulah yang mendatangkan dosa. Dan dosa itu menyebabkan manusia sudah tidak kudus lagi. Sehingga harus keluar dari taman yang menggambarkan kehidupan kudus. Taman Firdaus yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta sangat dekat. Dan manusia harus keluar dari taman itu dan putus hubungannya dengan Tuhan Allah Sang Penciptanya. Dan peristiwa demi peristiwa Allah tetap mengasihi. Allah ingin ciptaannya itu menyadari dengan keputusannya sendiri, dengan pilihan sendiri untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ayat ini, ayat yang ke-19, memberikan gambaran kepada kita bahwa kerajaannya di surga yang kudus ini itu berkuasa atas segala sesuatu. Apa kekuasaannya itu? Satu, kekuasaan untuk menjadikan manusia kudus. Melalui apa? Satu, melalui pengampunan dosa. Bagaimana manusia bisa memperoleh pengampunan itu? Hanya menyambut, mengakui bahwa dia salah, manusia salah, dan menerima pengampunan yang ditawarkan kepada kita. Kalau kita membandingkan dengan usaha-usaha kita sendiri untuk menghampiri surga yang kudus tadi, tidaklah mungkin. Kalau kita lihat satu hari saja, kita bandingkan antara perbuatan kita yang benar dan perbuatan kita yang salah di mata Tuhan, banyak mana? Pasti banyak yang salah. Bagaimana kalau itu dikalikan dengan seminggu? Kesalahan kita akan lebih banyak daripada perbuatan benar yang kita lakukan.
Bagaimana dengan sebulan, setahun? Artinya apa? Upaya manusia sia-sia. Hanya kasih karunia Tuhan saja yang akan menjadikan kita kudus. Pemazmur masih di 103 ayat yang ketiga dan keempat menyatakan pengalamannya, bagaimana dia memberi pengampunan itu. Pemazmur berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ini adalah sebuah kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan kepada kita, yang dinyatakan di dalam kerajaannya yang berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa untuk mengampuni dosa, sehingga menjadikan manusia hidup kudus sepanjang manusia mau menerima pengampunan dan berhak masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu artinya apa? Dia dibebaskan dari maut. Ayat 4 menyatakan bahwa kita ditebus hidup kita dari lubang kubur. Ini menggambarkan sebuah kematian kekal, dan dengan pengampunan itu kita ditebus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita diizinkan mengalami situasi di era pandemi COVID ini, itu atas kendali Tuhan. Taat dan setia, melakukan perintahnya di tengah-tengah kesulitan, itu menjadi bagian ujian yang kita lalui. Sama halnya pada saat kita menghadapi situasi yang lain yang menguji iman kita untuk tergoda tidak taat, tergoda tidak setia, Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhanlah yang akan berjalan di depan kita. Ayat yang ke-8, Pemazmur menyatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Pada saat kita sudah menerima pengampunan itu, ada kalanya kita jatuh. Tuhan panjang sabar dan berlimpah kasih. Ada kesempatan kedua untuk kita memperbaiki kesalahan dan mohon ampun untuk terus setia dan taat kembali. Ayat 9 menyatakan kasih karunia yang luar biasa, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lama ia mendendam. Itulah sebuah pengampunan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam masa pengampunan dosa, setelah dosa kita diampuni dan kita berjalan ke arah jalan menuju surga, hidup dalam kekudusan, Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu mengangkat kita terus. Bahkan digambarkan bahwa dosa-dosa kita itu dijauhkan sejauh timur dari barat. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Itu artinya Tuhan mengasihi kita, ciptaannya yang dibuat dengan segala kekudusan dan tetap dipercaya untuk terus hidup kudus. Dan itu menjadi ciptaan baru. Itulah yang ingin Tuhan lakukan untuk kita. Bapak Ibu, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang tua yang takut akan Dia. Luar biasa kasihnya seperti Bapa kepada anaknya. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Sehingga kita tidak perlu takut melalui kondisi yang tidak menyenangkan dan serba sulit. Apapun kondisi itu, Tuhan menyertai kita sepanjang kita terus bertahan di dalam hidup kekudusan kita, taat dan setia atas segala jalan-jalannya. Lalu bagaimana? Apa yang ingin kita lakukan di dalam kita menyambut pengampunan
menyambut kasih karunia yang luar biasa yang telah mengangkat kita dari lubang maut ini. Mazmur berkata di dalam ayat-ayat selanjutnya di ayat 20, pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, bahkan malaikat-malaikatnya saja menyatakan pujian kepadanya. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya, yang setia taat akan firman-Nya, marilah kita memuji Tuhan karena kebaikan-Nya. Pujilah Tuhan hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak. Semua yang diamanahi, dipercayai oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu, lakukanlah dengan ucapan syukur karena kebaikan-Nya. Dan ayat 22, pujilah Tuhan dari segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Berbahagialah setiap orang yang dikasih Tuhan dan telah menerima pengampunan, tetap setia dan taat di dalam kekudusan, agar kita nanti masuk di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Allah yang Maha Kudus, memang karena kita dilayakkan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.